stasiun geseral. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gamal Adil Sudrajat. Saya akan mempresentasikan tentang kecelakaan transformator yang meledak. Ini list of content tentang meledaknya transformator. Dapat kita lihat pada tiga gambar di atas adalah tiga transformator yang meledak baik di gardu induk maupun di tiang listrik. Initiating cause. Initiating cause merupakan bentuk peralihan mode operasi dari kondisi normal menjadi abnormal. Initiating cause kebakaran transformator di tiang listrik dapat disebabkan oleh yang pertama, pemasangan switch tanpa dimatikannya sumber listrik, dua, beban berlebih pada transformator, tiga, adanya kemungkinan internal fault pada transformator. Lalu yang kedua adalah deviasi. Deviasi adalah hasil dari peristiwa initiating cause atau situasi abnormal dan tidak sesuai desain. Berikut deviasi atau penyimpangan yang terjadi, yaitu satu, pemasangan fase 1 dan fase 2 masih normal. Namun terdapat arcing pada pemasangan fase ketiga. Yang kedua, terdapat beban berlebih pada salah satu fase. Dalam tanda kutip, fase 3. Tiga, short circuit pada ketiga fase. Yang keempat, tidak ada relay pengaman dan sistem pemadam otomatis. Loss event. Berikut beberapa loss event yang terjadi. Satu, seharusnya pemasangan switch dilakukan ketika tidak ada sumber listrik. Yang kedua, pemasangan dilakukan ketika kondisi no load atau tanpa beban listrik. Yang ketiga, disediakan alat pemadam mobile untuk antisipasi kebakaran. Yang keempat, sistem pengaman dan otomasi pada pemasangan switch. Karena kecelakaan ini, maka ada beberapa dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, pemadaman listrik, kedua, peralatan transformator terbakar, ketiga, sistem distribusi listrik terganggu, keempat, kerusakan peralatan listrik yang lain, kelima, kerugian material pada customer, keenam, kerusakan lingkungan karena kebakaran. Yang ketujuh, penggantian unit transformator baru. Berikut salah satu fault tree analysis yang saya lakukan karena terjadinya kebakaran, penyebab dari terjadi kebakaran trafo itu adalah yang pertama, kebakaran transformator itu dapat disebabkan karena sistem pengaman ataupun pemasangan switch. Pemasangan switch itu dapat disebabkan karena tidak adanya sistem otomasi. Yang kedua, tidak ada pemutus beban atau relay proteksi. Yang ketiga, tidak adanya sistem pemadam kebakaran. Lalu dari sisi pemasangan switch masih bersifat pemasangan manual sehingga memungkinkan adanya human error. Lalu sumber listrik di sini masih menyala dan terdapat beban listrik sehingga memungkinkan untuk terjadinya short circuit ataupun arcing. Lalu metode lain yang saya lakukan untuk melakukan analisa ketiga ini adalah yang pertama, saya menggunakan checklist analisis. Di sini saya cek berapa dari video tersebut, saya cek bahwasanya yang pertama terdapat APD, yang kedua tools juga sesuai, namun sistem proteksi tidak ada, sistem pemadaman kebakaran tidak ada, sistem digital dan otomasi tidak ada, dan yang terakhir backup dan atau power supply mobile tidak ada. Untuk tindakan pencegahan, yang pertama, jika penyebabnya pemasangan switch tanpa dimatikan sumber listrik, yang kedua, hal bisa disebabkan karena beban berlebih pada transformator, lalu yang ketiga, adanya kemungkinan internal fault pada transformator. Lalu preventif yang dapat dilakukan adalah pemasangan sistem proteksi transformator,
Yang kedua, otomasi pemasangan switch. Yang ketiga, sistem pemadaman otomatis. Yang keempat, inspeksi dan pemeliharaan rutin transformator. Dari dampak-dampak yang telah saya jelaskan tadi, setidaknya ada beberapa perencanaan mitigasi. Yaitu jika dampaknya pemadaman listrik, berarti menyediakan backup power supply. Yang kedua, jika peralatan transformator terbakar, maka yang pertama mitigasinya pemeriksaan dan pemeliharaan transformator. Yang kedua, pemeriksaan sistem proteksi. Lalu ketiga, dampak yang ketika sistem distribusi listrik terganggu, yang pertama perbaikan dan pemasangan sistem proteksi pada sistem ketenaga listrikan. Yang kedua, otomasi pada sistem ketenaga listrikan untuk menghindari human error. Lalu jika dampak kerusakan peralatan pada listrik yang lain, maka mitigasinya adalah pemasangan sekring, relay atau circuit breaker. Yang kedua adalah menyediakan UPS untuk pengaman peralatan listrik. Lalu jika dampak kerugian material pada customer, yang pertama menyediakan UPS dan backup power supply bagi pelanggan untuk menghindari kerugian operasi. Yang kedua, penjadwalan produksi yang tepat. Lalu dampak keenam, kerusakan lingkungan karena kebakaran, maka mitigasinya adalah sistem pemadam kebakaran otomatis. Yang kedua, sistem alarming ketika terjadi kerusakan untuk segera terdapat tindakan pengamanan. Lalu dampak yang terakhir, ketujuh, penggantian unit transformator baru. Yang pertama, penyediaan transformator mobile untuk antisipasi terjadinya gangguan. Yang kedua, penyediaan transformator backup. Yang ketiga, asuransi peralatan transformator. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.